Wah, ini parah nih. San, kenapa? Apanya Parah, parah? Pak. Saya lagi baca berita rapot merah kebocoran data di tahun 2023. Lah, Wah, bahaya itu. Banyak lagi. kok ada ya? Ya ada banyak. Halo Techliners, selamat datang di Techline Podcast, Teknologi Alignment Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners yang gabung di sini dijamin akan mendapatkan informasi terupdate seputar bisnis, teknologi, dan thought leadership. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan regulasi yang datang dari permasalahan yang tadi kita sudah sempat bahas di awal ya, yaitu mengenai perlindungan data pribadi pelanggan yang tentunya ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dikatakan bisnis atau organisasi ini harus bisa menjaga data pribadi pelanggannya, keamanannya. Karena ini kalau kita bicara data bocor, ini dampaknya luar biasa, bukan hanya citra, kredibilitas, sekarang nambah lagi harus berhadapan dengan undang-undang ini. Lalu solusinya bagaimana? Nah, kita akan bahas tentunya apa teknologi yang harus Techliner siapkan untuk tentunya melindungi keamanan data pribadi pelanggan. Tentunya di podcast kita kali ini. Nah, untuk membahas terkait ini kita akan ajak ngobrol pakarnya, kuncennya yang udah hadir di sini. Saya sapa dulu Pak Ignatius Oki dari Multipolar Technology. Halo Pak, mungkin boleh perkenalkan diri sebagai apa? Saya dipercaya Multipolar Teknologi untuk membantu para perusahaan untuk menjalankan solusi security terutama di produk SIM. Oke, dan tentunya di sini bukan hanya ada Pak Ignatius Oki, kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Chandra Insanasari. Bukan itu nama saya. Nama saya Sandra Insanasari. Ini Pak Chandra Chan. Ya Pak, boleh mungkin kenalan Pak sebagai apa Pak di IBM? Ya, saya di IBM sebagai brand technical specialist, khusus spesifik di IBM security product. Oke, berarti udah nih dua-duanya pakarnya. Kalau gitu langsung saya to the point aja deh. Tadi kan saya lihat berita nih ya Pak ya, kebocoran data di tahun 2023. Ini dari swasta ada, pemerintah banyak. Dan yang bikin sedih ini kita nggak usah sebutin namanya, tapi kita lihat total jumlahnya. Ini kalau dijumlahin bukan puluhan juta aja Pak, ini bahkan udah ratusan juta, udah kayaknya seluruh data penduduk Indonesia nih kayaknya udah kemana-mana nih ya Pak ya. Nah ini kalau kita tarik. Lah, Mbak, kalau ngomongin 2023, kita baru 2024 ini aja udah bocor data lagi. Hah? Bocor baru lagi? Aja. Baru lagi? Iya betul. Aduh, jadi 2023 udah segitu banyak ditambah lagi 2024. Tambah lagi 2024, betul. Ya ampun. Nah ini kalau kita dengan kebocoran data yang segini parah, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 ini sepenting apa sih? Dan memang kalau kita kupas ya undang-undangnya ini bisa sampai besok. Intinya aja, ini tuh apa isi dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022? Mungkin Pak Chandra? Jadi fokus undang-undang tersebut adalah melindungi data pribadi. Sebagai contoh yang kita sebut data pribadi ya nama, mungkin alamat, nomor telepon, itu yang akan pemerintah coba lindungi melalui undang-undang ini. Dan pentingnya kenapa itu harus comply, sisa waktunya sangat sedikit. Sedikit? Ya betul, nggak nyampe, kurang lebih 6 bulan lagi, Oktober ini kurang lebih harus sudah comply. Udah harus. Betul. Wah, berarti cuma tinggal beberapa bulan lagi ya sebelum kita akhir tahun di 2024. Ini semua perusahaan pun harus sudah menjaga data kita supaya lebih aman ya. Memang akibatnya itu apa sih Pak? Maksudnya kalau data bocor mungkin boleh ditekankan ini ya citra udah lah ya, kredibilitas. Nah datanya itu bisa dimanfaatkan bahkan untuk hal-hal yang merugikan. Yes, betul. Kejahatan cyber tentunya, apalagi contoh-contohnya phishing ya, itu bisa jadi salah satu yang dilakukan oleh hacker ibaratnya. Belum lagi ya pinjaman online, terus minta pulsa, kan beberapa contoh use cases yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Tahu-tahu ditelepon aja ya suruh bayar utang, tahu-tahu nggak pernah utang. Serem ya. Nah, makanya harapannya semua perusahaan tuh bisa ngelindungin datanya sebelum akhir tahun ini supaya kita tahun depan dan seterusnya semua data-data kita juga lebih aman kan sebenarnya. Iya, diharapkan begitu. Nah, kalau kita bicara soal undang-undang, bagaimana sih peran organisasi untuk menjaga keamanan data pelanggan? Apalagi kita garis bawahi nih undang-undang, ada sanksi nih kalau nggak bisa nih. Ya mungkin Pak Chandra.
Tentunya ada sanksi. Jadi peran organisasi pertama mereka harus memastikan data itu aman, bagaimanapun itu tidak bocor. Dengan cara mungkin mengadopsi teknologi untuk memproteksi data, ataupun improve dari sisi proses dan juga people-nya. Oke. People, proses, teknologi. Betul. Oke. Tiga itu nggak akan terpisahkan. Yes, Jadi sedangkan sanksi bisa dengan penalti yang nominalnya cukup besar, paling besar up to 60 miliar rupiah. 60 miliar Wow. sanksi administratif. Wow. Betul. Dan bahkan bisa ada kalau sampai hukum pidana. Hukum pidana, Betul. sanksi administratif, dan bahkan saya sempat dengar juga bisa di stop operasionalnya gitu. Ya, betul. Wah, itu sih yang bisa Membahayakan sekali. keberlangsungan perusahaan, bisa mencak-mencak kalau saya jadi salah satu kliennya ya. Kasihan Di karyawannya perusahaan. Kasihan sebenarnya. Iya. karyawannya juga, impactnya akan ke selain ke bisnisnya, impactnya juga ke pelanggannya juga. Kita sebagai pelanggannya juga pasti kan akan terdampak ya. Iya. Yang tadinya namanya kita langganan pasti udah percaya banget sama perusahaan, tapi kita malah dikecewakan. Wah, itu sih bisa beralih itu ya Pak ya. Betul. Nah, ini kalau pengalaman multipolar, organisasi itu harus melakukan mitigasi apa sih untuk tetap keamanan data pelanggannya itu aman? Oke, kalau berdasarkan pengalaman kami ya sebagai multipolar teknologi atau sebagai salah satu partner dari IBM juga dan partner dari para organisasi ini, pertama pasti kami terus mengedukasi bahwa ini sesuatu yang sudah urgent karena sudah undang-undang dan Yes. akhir tahun ini sudah harus ditetapkan dan sudah diterapkan juga, ada sanksinya juga tadi disebutkan. Tentunya perusahaan tuh harus melindungi datanya mulai dari dia tahu apa yang harus dilindungin. Datanya harus diprotek benar-benar. Datanya harus di cover, dia harus kasih tahu ke pelanggannya bahwa data mana yang disebarkan, mana yang di-keep atau disimpan secara rahasia kepada para pelanggannya sendiri selaku yang punya datanya. Gitu. Oke, Jadi luar biasa. selain dari data juga dari teknologi juga perusahaan ini juga harus terus mengembangkan ya. Sekarang eranya teknologi itu cepat banget. Dia harus cepat mengadopsi teknologi baru untuk ngamanin data-data yang baru lagi, data-data yang memang sudah ada yang mulai bocor-bocor, tapi dia harus amanin kembali supaya nggak semakin bocor. Oke, bocor-bocor ya amanin ya. Dan itu nggak mudah, butuh proses waktu, Iya. keterbatasan waktu bisa jadi Keterbatasan waktu, kendala. Itu untuk juga apalagi tadi kita tahu akhir 2024 sudah Yes. ketok palu nih, Aduh, bentar lagi. bentar lagi. Jadi semua perusahaan lagi lomba-lomba sprint untuk nerapin teknologi baru supaya ngamanin data pelanggannya semua. Oke, nah ini kan kita ngomongin mitigasi. Nah kalau misalnya udah diamanin tetap bocor, ini tanggung jawab perusahaan, langkah-langkahnya seperti apa? Oke, dalam undang-undang disebutkan jika ada kebocoran data, suatu organisasi atau perusahaan itu harus diberikan waktu kewajiban untuk melaporkan dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Oke. Betul. Dan itu ke lembaga yang ditunjuk dan juga ke pelanggan yang datanya bocor itu. Dan yang dilaporkan nggak cuma data yang bocor juga, dia harus bisa memaparkan apa yang bocor, dari mana bocornya, bagaimana cara dia menanggulanginya atau menambal kebocorannya lagi, mitigasinya. Itu semua harus dipaparkan dalam waktu tadi 3 kali 24 jam. Bayangkan kalau perusahaannya nggak siap, mereka bisa apa? Kita pelanggannya juga mau teriak kemana kan? Iya. Seperti itu. Dan setelah mitigasi juga ini ya Pak ya, mungkin ada ya harus diminimalisir lagi tuh Betul. peluang-peluang kerusakannya. Walaupun sudah bocor, sudah ditambal, sudah ada teknologinya pun tidak menutup kemungkinan nanti ada serangan baru, ada maling-maling baru. Ya kita juga tetap harus mengembangkan, kita harus melindungi ulang lagi dan semakin memperkuat keamanan kita sendiri sebenarnya. Nah itu kalau kita tahu nih data kita udah bocor, harus lapor atau enggak? Takut atau gimana nih Pak? Kalau berdasarkan undang-undang, kita sebagai pelanggan yang dirugikan, kita boleh melapor ke lembaga yang nantinya akan ditunjuk oleh pemerintah untuk menegur ke perusahaannya supaya mereka juga mau mengembangkan teknologi baru untuk mengamankan data-data kita lagi. Tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Nah ini bagaimana sih seharusnya sistem keamanan untuk menjaga data pribadi pelanggan? Kalau tadi kita bicara soal konsep, teknologinya harus bagaimana? Oke. Kalau tadi sempat kita bicara masalah sanksi, konsep dan sebagainya. Sekarang kita bahas tentang teknologi untuk jawab undang-undang ini kita harus perlakukan seperti apa.
Kami dari Multipolar Teknologi bersama IBM setidaknya mengkonklusikan ada 3 pilar utama yang memang kita lihat sebagai fokus dari security ini atau keamanan ini. Yang pertama threat management, itu mengelola ancamannya, mengelola kejahatannya. Lalu kedua adalah datanya sendiri yang harus kita lindungin, kita harus amankan. Dan yang ketiga adalah identity. Identity atau identitas ini adalah menyangkut siapa yang diambil datanya atau data siapa yang bocor sebagai objek. Dan juga data ini diambil oleh siapa sebagai subjeknya atau malingnya siapa sih sebenarnya. Jadi dari 3 ini tentunya menjadi fokus utama setiap perusahaan dalam menanggapi undang-undang yang baru ini. Seperti itu. Karena tadi datanya ya bisa dicurinya ya kapan aja, di mana Kapan aja betul. Jadi data itu bisa dicuri, baik itu datanya lagi disimpan, data itu lagi transfer, itu juga bisa semua. Dan kami juga ada pilar yang ketiga yang tadi saya sebutkan pertama, mengelola ancamannya. Itu juga lebih seperti memonitor semua data-data yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, jadi data yang udah disimpan dimaling, data yang lagi jalan bisa dibegal. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, teknologinya itu di IBM sudah ada dong. Apa tuh Pak? Tentunya. Jadi kalau ngomongin tadi dari sisi threat management, kita punya namanya QRadar Suite. Dan itu suatu solusi yang bisa dibilang komprehensif sekali, bisa melakukan identifikasi, detect, protect, bahkan sampai respon. Jadi kita bisa melakukan prevention, mengidentifikasi suatu serangan sebelum itu terjadi. Kita bisa melakukan proteksi in case serangan itu bisa masuk ke dalam environmentnya kita, ataupun kita bisa melakukan respon secara otomatis. Begitu insidennya terjadi, action apa yang harus dilakukan? Itu semua bisa dilakukan oleh otomatis dengan QRadar Suite, karena kita punya komponen built-in artificial intelligence di dalamnya, dan juga kita punya machine learning, dan juga kita punya threat intelligence sendiri yang namanya IBM X-Force. Itu beberapa pembeda ya solusi IBM yang memang signifikan. Jadi kalau tadi dibilang otomasi, saya juga mau nambahin. Otomasi ini artinya kita bisa menjawab yang masalah 3 kali 24 jam tadi yang harus dilaporkan. Semakin cepat kita mendeteksi, semakin cepat kita merespon keamanan kita sendiri, meningkatkan keamanan, tentunya kita akan cepat juga comply dengan undang-undang. Betul sekali ya. Dan ini balik lagi tadi, udah dari ujung sampai ujung. Betul. Dari kita meramalkan sebelum hal itu terjadi. Dukun dong. Dari prediction dengan sampai cara apa? Ciri-ciri ada hal yang tidak biasa. Ada hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang bersifat anomali yang dipelajari oleh tadi sebutnya artificial intelligence ya. Dan juga machine learning. Machine learning seperti itu. Wow. Memang kalau bicara security ini sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mengobati daripada mencegah. Nggak apa-apa. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan Pak. Betul. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang teknologinya. Kalau diaplikasikan itu seperti apa? Lebih jelasnya lagi. Kalau aplikasi, mungkin saya cerita lebih ke pengalaman kita ya di Multipolar Teknologi dengan beberapa tahun terakhir kita pengalaman dengan banyak perusahaan, terutama di financial, yang mana itu pasti datanya perlu banget kita lindungin karena itu berkaitan dengan data pelanggannya banyak banget. Nah, kita biasanya menerapkan masuk dengan menggunakan IBM QRadar Suite memang. Tapi di dalam IBM QRadar Suite sendiri juga banyak produk di dalamnya. Kita mulai dari collection data misalnya, kita mulai dari endpoint menggunakan QRadar EDR, Endpoint Detection and Response. Lalu kita masuk ke area networknya, area jaringannya, kita juga punya NDR, Network Detection. Dan terakhir, sebelum terakhir pun kita mengkorelasikan semua itu, kita gabungin semua data yang kita punya menggunakan SIM, Security Information and Event Management. Kita korelasikan, kita analisa satu dengan yang lainnya data tersebut untuk menjaga keamanan tersebut. Dan terakhir, kalau misalnya kita tadi sempat dibilang ada kebocoran data dan sebagainya, ataupun hanya sebagai prediktif yang bersifat analisa semata, kita bisa merespon itu secara otomatis juga, secara cepat tanggap, supaya tidak terjadi kebocoran data yang lebih masif. Begitu. Jadi dari pengalaman kami pun kita masuk dengan QRadar Suite, kita ke semua customer kita sudah menerapkan juga banyak selama bertahun-tahun, bahkan sampai sebelum
terbitnya undang-undang ini sebenarnya. Dan itu berbagai industri. Berbagai industri, tidak hanya finansial, retail, manufaktur itu kita masuk dari Kiradar ini juga semuanya. Apalagi financial sih, wah itu kritikal banget ya. Betul. Apalagi kita bicara finansial, contohnya banking, itu sangat kritikal dan sangat concern terhadap keamanan datanya sendiri. Kalau tadi saya dengarkan berarti itu dari luar ke dalam nih, pengamanan ibaratnya dari rumah itu, satu rumah itu dari luar ke dalam gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau saya mau gambarkan atau saya istilahkan lah ya, kita ambil contoh itu di dalam rumah kita sekarang sudah banyak yang pasang CCTV, mulai dari pagar rumah, lalu masuk ke pintu teras dan sebagainya sampai ke titik yang paling dalam. Nah, Kiradar Suite ini akan bekerja sebagai CCTV tersebut, di mana kita nanti punya satu ruangan, kita satu layar, kita bisa memonitor semua aktivitas yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Jadi dengan Kiradar ini kita punya end-to-end bahasa IT-nya. Kita punya ujung ke ujung solusinya supaya tetap data kita semuanya aman. Nah, itu sedalam apa? Mungkin Pak Chandra, dan kenapa harus IBM, Pak? Ya, bahkan tadi Kiradar Suite yang dijelaskan Mbak Oki ini kita bisa bahkan coexist dengan existing solusi yang udah dimiliki customer. Jadi kalau customer udah punya EDR solution brand lain, CM brand lain ataupun SOAR brand lain, kita nggak harus meng-replace solusi tersebut. Jadi kita bisa integrasikan solusi-solusi yang udah dimiliki oleh customer, betul. Jadi kita nggak vendor login, Kiradar Suite bisa integrasi terhadap different brand, different product. Artinya Multipolar Teknologi juga bekerja sama IBM ini memperkuat keamanan dari perusahaan. Betul. Dan di sisi lain kita juga punya solusi yang memang fokus tadi hubungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Perlindungan Data Pribadi. Kita juga punya solusi lain selain Kiradar, di mana itu kita bisa fokus melakukan proteksi data yang namanya IBM Guardium. Ini beda lagi nih. Beda lagi. Ini berarti lebih dalam lagi. Banyak lagi. Waduh, kalau kayak gitu kita jangan bahas di sini Pak, kepanjangan nih Pak. Nanti kita bahas di episode lagi yang khusus bahas buat IBM Guardium ya. Baik, nanti kita akan dengarkan tentunya di sesi podcast selanjutnya aja ya Pak. Banyak banget ya Pak. Tentunya. Baik, terima kasih Pak Ignatius Oki tentunya dari Multipolar Technology, tentunya juga sudah hadir di sini Pak Chandra Chen ya, bukan Chandra Insanasari. Thank you untuk waktunya. Ini luar biasa banget, kita walaupun singkat dapat insight baru, insight menarik tentunya ya, bagaimana kita ini harus menjaga keamanan data, bagaimana kita harus mensiapkan sistem keamanan yang mumpuni. Dan kalau bicara security, balik lagi ini kita bukan cuma bicara 1 sampai 2 jenis ini solusi, tapi kita harus siapkan banyak, karena banyak yang harus dijaga celahnya ya. Dan tentunya gak cukup sebenarnya siapa ya pembahasan kita kali ini, apalagi mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan Techliner di sini memiliki case-case tertentu ingin bahas lebih dalam. Nah, untuk itu kita buka saluran komunikasi tentunya untuk Techliners. Jika ingin mendapatkan informasi terperinci, ingin berkonsultasi, ini tentunya bisa menghubungi rekan-rekan dari Multipolar Technology melalui nomor telepon ataupun email yang tertera di kolom deskripsi. Dan tentunya jangan lupa like jika dirasa bermanfaat, komen jika kayaknya menarik nih untuk membahas hal ini di episode selanjutnya. Jangan lupa di komen ya. Dan tentunya jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terkini lagi dan episode-episode menarik dari Techline Podcast selanjutnya. Akhir kata tentunya terima kasih. Stay produktif, stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you Pak. Thank you. Itu bocor loh Pak. Apanya? Itu mana datanya? Tidak dong, kan ada Multipolar Teknologi bersama IBM. Cielah. Ya.